dari sisi hukum acara itu sudah salah, dari sisi HAM itu juga salah, kemudian dari praktek pemidanaan jelas terjadi disparitas. Yang menjadi pertanyaan di dalam diri saya kalau ini disebut proses penyidikan, alangkah sangat menyakitkan, alangkah sangat menakutkan. Ada sebuah institusi yang memelihara mesin pembunuh, dan mesin pembunuh itu dipelihara oleh negara. Ketika menegakkan hukum, kita dengan cara-cara pula yang disebut due process of law, menegakkan hukum dengan cara-cara yang benar-benar sesuai hukum, dengan tidak melanggar hukum. Kalau mengambil nyawa seseorang tanpa lewat proses penyelidikan, penyidikan, bahkan diartikan secara sepihak, surveillance-nya, dan surveillance memang tidak boleh touching ya, tidak boleh sampai menyentuh. Kalau ini sudah menyentuh, ini bukan, itu sudah tindakan penyidikan. Dan kalau penyidikan tanpa alas hak, maka 100% terpenuhi unlawful killing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyampaikan dari sisi HAM ya. Dari sisi HAM kan kita mengenal asas persamaan kedudukan di depan hukum ya, equality before the law, dan itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Artinya peradilan itu, SPP itu berarti dimulai dari polisi, jaksa, dan seterusnya. Atau kita mengenalnya orang hukum itu sebagai proses hukum. Juga menimbulkan persoalan penting di dalam kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan, kepercayaan pada persamaan di depan hukum yang disebut egalitarianisme hukum. Ya, ada asas hukum seperti itu. Kemudian kita ini sudah meratifikasi hak asasi manusia. Kalau kita lihat di pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan semua orang sama di depan hukum dan berhak atas pelindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun. Oleh karena itu, dengan demikian setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel atau tidak. Sekarang ditambah difabel atau tidak. Kemudian karakteristik tanpa hak istimewa ya. Jadi tidak boleh ada bias. Di dalam konstitusi Indonesia itu jelas diatur memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan di depan hukum. Hal itu dituangkan pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ya. Kemudian kita lanjutkan, sementara kalau kita lihat dari catatan masyarakat, terutama dari kalangan pekerja bantuan hukum dan organisasi advokasi hukum dan HAM, didapati sejumlah masalah yang menggambarkan persoalan bahwa hukum dan proses peradilan bukan menjadi pelindung, akan tetapi justru sebagai senjata yang mendiskriminasi warganya. Catatan ini dibuat dari riset ya, jadi ada riset di 10 kota, di mana dari responder itu menyatakan bahwa apa yang sering disebut sebagai kriminalisasi, meskipun sebagai ahli pidana saya tidak sepakat, karena kriminalisasi itu sebenarnya perbuatan-perbuatan yang tadinya bukan kejahatan dirumuskan kemudian dijadikan undang-undang, dijadikan delik sebenarnya itu. Tapi masyarakat sudah latah kalau orang dipolisikan itu dikriminalisasi ya. Lalu kembali kepada sekarang kita menganalisa bahwa ada asas equality before the law. Memang hakim mengatakan ya bahwa itu ada proses di mana mereka melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kematian, tetapi itu dihapus kesalahannya karena bela diri. Nah, pertanyaan yang harus kita sampaikan di forum ini, pengertian bela diri itu kalau tadi saya bilang panjang lebar tentang persamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan semua wajib menjunjung tinggi hukum, makanya menjadi sebuah pertanyaan, posisi mereka 6 syuhada yang meninggal itu apa saat itu? Mereka ini saksi yang sudah dipanggil patut 2 kali tidak datang,
ataukah mereka ini tersangka yang sedang melarikan diri, ataukah mereka ini orang yang sedang dalam proses penyidikan. Kalau tadi yang disampaikan oleh Adinda Aziz, itu kan penyelidikan. Kalau penyelidikan itu tidak boleh menyentuh. Jadi argumen yang dibangun hakim yang seolah ilmiah, hakim itu ada yang salah karena ini statusnya apa? Saksi bukan, tersangka bukan, terdakwa yang melarikan diri juga bukan. Jadi kenapa harus ada tindakan polisionil dipepet dan sebagainya? Dari proses dipepet ini sebenarnya ada antagonis putusan itu. Di satu sisi polisi itu benar melakukan perbuatan melawan hukum menyebabkan matinya 6 laskar, tetapi di sisi lain perbuatan itu bukan tindak pidana karena bela diri. Nah, dari fakta ini jelas hakim itu tidak konsisten. Tidak konsistennya di mana? Menyebut mereka bela diri tetapi tidak ada peristiwa hukum apa yang mendahului. Mereka bela diri itu mestinya ada satu peristiwa hukum, misalnya orang ini dipanggil patut tidak datang, atau orang ini ditangkap tapi melawan. Belum ada peristiwa hukum. Kalau kita masyarakat hukum menyebutnya kan penyelidikan dan penyidikan, nggak ada proses terhadap mereka. Lalu tiba-tiba mereka dipepet dengan begitu banyak kendaraan, dan akhirnya juga kalau kita sepakati itu juga melanggar asas persamaan kedudukan di depan hukum. Masa dari peristiwa yang menyebabkan matinya 6 orang, tiba-tiba tersangkanya hanya 2? Ya, jadi dari sisi hukum acara itu sudah salah, dari sisi HAM itu juga salah, ya. Kemudian dari praktek pemidanaan jelas terjadi disparitas, ya. Karena kalau kita lihat dari telaah berbagai media, salah satunya juga Koran Tempo, itu kan menyebut, ya, Koran Tempo itu menyebut seperti nama itu kan kesamaan. Menurut saya kan ini bukan sebuah kebetulan, ya. Yang menjadi pertanyaan di dalam diri saya kalau ini disebut proses penyidikan, alangkah sangat menyakitkan, alangkah sangat menakutkan. Ada sebuah institusi yang memelihara mesin pembunuh, dan mesin pembunuh itu dipelihara oleh negara. Jadi saya pikir ada kesamaan nama di peristiwa novel Baswedan dan kesamaan di KM 50, ini bukan sebuah kebetulan. Karenanya menurut saya meskipun kita semua paham mekanismenya perkara yang lepas atau bebas itu hanya satu, melakukan upaya hukum kasasi, ya, tetapi saya menginginkan mereka juga melakukan satu terobosan baru. Apa terobosan barunya? Mendasarkan pada putusan hakim bahwa mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, itu dijadikan dasar untuk sebagai bahan gugatan bahwa mereka tidak bersalah-salah benar, mereka juga memiliki kesalahan karena hakim menyebut perbuatan melawan hukum tapi alasannya bela diri. Jadi dari fakta itu kita uji di pengadilan perdata, ya, selain upaya-upaya kasasi tentunya. Karena kalau ini tidak kita lakukan barangkali ya hanya akan berhenti di sini. Jadi menghadapi rezim yang sangat fasis seperti ini, rezim yang tidak menghormati hukum, menegakkan hukum tapi dengan cara melanggar hukum, dan potret ini sudah terlalu banyak kalau kita jejer begitu, ya. Peristiwa sebelum KM 50 ini kan banyak, ada Siono, ya, ada Siono Ustadz di Kalingkungan Muhammadiyah, ada di banyak tempat orang yang meninggal. Mestinya kalau peristiwa ini adalah sebuah kejahatan, tidak cukup tersangkanya 2 dan negara harus memberikan persamaan di depan hukum, akuntabilitas, ya, akuntabilitas hukum di muka umum. Bentuknya apa? Diumumkan itu, yang datang bareng-bareng sekian mobil itu apa begitu. Jadi sangat berbeda ini peristiwanya, ya, sangat berbeda peristiwanya dengan yang diputus oleh majelis hakim bahwa mereka bela diri. Bela diri boleh kalau mereka ini tersangka saksi yang sudah dipanggil patut, atau mereka dalam posisi target operasi tidak mau menyerah, boleh. Karena di banyak kejadian peristiwa ini tidak pernah terjadi sekalipun pada kasus-kasus narkoba, dan selalu terjadinya kalau bukan pada kelompok komunitas muslimin, orang-orang yang diberikan stempel teroris. Jadi dari catatan kami, ya, ada 3 bagian, yaitu pra-judicial proses sebelum masih pengadilan, proses pengadilan dan pembuktian, dan terakhir pada bagian vonis. Ini semua dilanggar lewat putusan pengadilan yang membebaskan hanya 2 orang tersangka di dalam kasus meninggalnya Ikhwan atau 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Begitu Ustaz, selamat. Dr. Taufik pernah menjelaskan bahwa ada perbedaan antara unlaw killing sama extrajudicial killing, dan Dr. Muhammad Taufik kalau nggak salah pernah menyampaikan bahwa ini termasuk kategori unlaw killing karena sebelumnya kan belum diketahui siapa surveillance-nya itu, baru ada pengakuan belakangan. Seperti apa Dr.
istilah ini supaya membawa implikasi ke proses hukum yang berjalan. Ya, sesuai dengan pasal 50 kan aparat itu boleh ya melakukan penegakan hukum bahkan sampai kepada mengambil nyawa sekalipun. Maka itu disebut yang memenuhi hukum. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi tanpa mekanisme baik itu penyidikan, tentu itu disebut sebagai unlawful killing. Tidak ada alasan sedikit pun bagi aparat kepolisian. Dan yang lebih menyakitkan lagi, di awal dulu saya sampaikan, kalau di jalan tol ada peristiwa yang ternyata itu pelakunya negara tetapi negara tidak mengakui, alangkah menakutkannya negara ini. Alangkah menyedihkannya orang lewat di jalan tol tiba-tiba bisa meninggal sedemikian rupa. Jadi kalau kita memang ingin disebut negara hukum, maka ketika menegakkan hukum kita dengan cara-cara pula yang disebut due process of law. Menegakkan hukum dengan cara-cara yang benar-benar sesuai hukum, dengan tidak melanggar hukum. Kalau mengambil nyawa seseorang tanpa lewat proses penyidikan bahkan diartikan secara sepihak, surveillance-nya, dan surveillance memang tidak boleh touching ya, tidak boleh sampai menyentuh. Kalau ini sudah menyentuh, itu sudah tindakan penyidikan. Dan kalau penyidikan tanpa alas hak, maka 100% terpenuhi unlawful killing. Jadi tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan mereka bebas gitu. Hakim itu juga saya pikir argumentasi hukumnya, legal reasonnya itu tidak cermat. Karena di situ betul perbuatan melawan hukum mengakibatkan meninggalnya nyawa, tapi kemudian kesimpulannya disampaikan karena bela diri. Di bela diri itu kalau ada peristiwa penyelidikan itu betul. Kalau tanpa ada itu tidak ada istilah bela diri, itu pembunuhan. Begitu, Tak Selamat. Ya, terakhir apa rekomendasi Pak Dr. Muhammad Taufik ini terkait dengan kasus yang sudah diputuskan saya dua orang saja. Ya, saya simpel saja. Satu, saya tetap akan mengejar asas persamaan kedudukan di depan hukum, bahwa tidak boleh orang meninggal tanpa tahu kesalahannya, tidak boleh ada orang meninggal tanpa sebuah proses pengadilan, dan tidak boleh di dalam sistem peradilan pidana itu semuanya dilewati dengan abu-abu, karena ini akan menjadi catatan sejarah tentang jeleknya penegakan hukum alih-alih meraih keadilan. Proses penegakan hukum ini kan dalam rangka memperoleh keadilan. Kalau penegakan hukumnya aja nggak benar, impossible kita punya keadilan. Terus rekomendasi saya di dalam peristiwa ini tetap lakukan upaya-upaya hukum yang dimaui negara itu adalah tertera di dalam sistem peradilan itu melakukan kasasi, tapi tempuh cara-cara lain yang juga dibenarkan, misalkan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi biar diuji secara perdata, dan saya menemukan rumus banyak polisi tidak suka kalau digugat secara perdata karena waktunya panjang, dan ini buat polisi juga mengerahkan uang begitu banyak, dan yang pasti ini akan menjadi transparan meskipun tidak ada hubungan langsung, tetapi kalau peristiwa itu digugat secara perdata akan menjadi catatan bagi masyarakat. Loh, inilah nanti akan diuji surat perintahnya itu siapa, nama polisinya itu siapa, kemudian perintahnya seperti apa, kalau memang ada, proses pembunuhannya seperti apa, nggak apa-apa, nanti dihadirkan ahli balistik, ahli forensik ya, biar terbuka di mata dunia tentang peristiwa di balik KM 50 yang secara pidana sama sekali tidak berpihak, alih-alih berpihak, sama sekali tidak sesuai dengan sistem hukum acara kita. Begitu, Tak Selamat, mudah-mudahan semua yang hadir di ruangan ini dimudahkan dan kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu dengan Ramadan. Amin, amin ya robbal alamin.